Shalom, selamat sore Pak Sutri semuanya. Ya, kita sebentar lagi akan menyaksikan kaleidoskop dulu ya, kegiatan-kegiatan Pak Sutri kita selama ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu sebelah kiri kanan kita, katakan shalom gitu. Halo, shalom ya, shalom. Oke, hari ini sangat spesial sekali ya. Kenapa begitu spesial? Karena kita merayakan ulang tahun yang ada yang tahu ulang tahun keberapa hari ini? Pak Sutri ulang tahun yang keberapa? Ke-23 ya. Mari kita mau nyatakan rasa syukur kita. 23 tahun Tuhan begitu menyertai, memimpin Pak Sutri, komisi Pak Sutri tempat ini. Kita sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai, memuji kebaikan Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, kita penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, Dia baik. Anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Tercurah pada setiap kita. Lamanya habis sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawahnya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu, mari kita sehati masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau Tuhan yang baik, bahwasanya kasih setiamu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau setia, memimpin, menyertai dari Komisi Pasutri kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Udah usia yang ke-23 tahun. Tuhan kami melihat bagaimana perjalanan sejarah daripada Pasutri ini Tuhan. Semua rekan-rekan Pasutri yang ada di GKI Sunter, mereka sudah ambil bagian di dalam sejarah pembentukan Pasutri ini. Tuhan kami sungguh bersyukur dan biarlah Engkau yang memimpin di mana hari ini kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah syukur ini kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah situlah Engkau berkarya dan berbicara kepada setiap kami. Tuhan kami serahkan akan ibadah syukur dari HUT Pasutri 23 ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin semua Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengar doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua kita itu Pak Arif. Ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ada sebentar ya untuk sambutan dulu oleh Pak Arif nih. Ada Pak Arif ada mau ngomong apa nih kepada kita semua? Selamat sore rekan-rekan semua. Kita bersyukur berbahagia merayakan ulang tahun Komisi Pasutri yang ke-23. Nah di kesempatan ini kita mau wawancara singkat dengan WL kita Ibu Ellen. Boleh minta tolong Bu Ellen maju lagi nggak Bu Ellen? Nah kenapa nih semua kita wawancara sama Bu Ellen? Gini Pak Arif, kita wawancara Pak Ibu Ellen ini karena saya dengar ya dari tahun 2000 sejak Pasutri dimulai itu Bu Ellen itu yang dia kan menikah di tahun 2000. Setelah itu beberapa tahun kemudian dia sudah mulai ikut Pasutri, terus kemudian itu jadi pengurus. Waduh banyak sekali deh. Tetap iya setia nih ikut Pasutri dia. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Ellen. Mestinya nggak boleh ya WL-nya diwawancara ya. Dari jemaat harusnya. Gimana semua? Ya nggak apa-apa lah Bu, kan kita kan mau ini supaya teman-teman yang lain juga tahu. Biar supaya juga bisa setia nih, tetap dukung support akan Komisi Pasutri kita ya. Nah silakan, ada pertanyaan nih. Yang pertama saya mau tanya kepada Bu Ellen. Nah apakah ada berkat yang Ibu Ellen dapatkan dari Komisi Pasutri? Berkat pasti banyak banget ya. Karena pada waktu saya ikut Pasutri itu, anak saya masih kecil-kecil ya. Anak masih kecil-kecil, waktu itu rasanya, males ikut Pasutri, males ikut kegiatan-kegiatan selama menikah tuh saya sempat, maksudnya ninggalin pelayanan-pelayanan gitu ya. Dari muda saya pelayanan, tapi waktu menikah punya anak kecil-kecil, aduh repot gitu ya tiap hari ngurusin anak, udah capek gitu kan. Mau pergi-pergi gereja pelayanan udah males, paling hari Minggu doang gitu. Nah sampai suatu saat ada pembina pada waktu itu ngajakin ya, Pak Gunung pada waktu itu, Pak Gunung ajakin supaya ayo ikut Pasutri lagi gitu, jangan sampai ninggalin pelayanan begitu kan. Nah, kita coba ya, saya coba untuk balik lagi, ternyata ikutin Pasutri terus ya, setiap bulan ada acara, ternyata banyak sekali berkat yang saya dapat ya. Berkat-berkatnya apa? Itu yang diceritakan seminar-seminarnya, firman Tuhannya, kok banyak membantu gitu. Saya merasa banyak terbantu dalam mendidik, membesarkan anak. Ya bagaimana mendidik anak, karena tema-temanya itu ganti-ganti, gak cuma tentang anak. Kadang-kadang tentang hubungan dengan suami istri, ya keharmonisan dalam keluarga. Saya mendapatkan banyak sekali berkat dan banyak belajar dari situ. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ellen. Ya. Yang kedua nih, terutama buat Pasutri Junior. Karena mungkin Bu Ellen juga pernah merasakan tadi kan, jadi Pasutri Junior ketika anak-anak masih kecil-kecil, masih butuh perhatian banget dari orang tuanya. Lalu mungkin saatnya juga sedang fokus membangun karir atau usaha. Jadi mungkin orang tua juga perlu perhatian.
Jadi dari mana lagi bisa ada waktu untuk ikut pasutri atau aktif dalam pelayanan. Nah, bagaimana Bu Ellen, apakah merasakan seperti itu juga? Bagaimana tipsnya atau pesan-pesannya nih buat para pasutri junior saat ini? Ya, kalau kesulitan membagi waktu pada waktu anak kecil-kecil itu pasti ya. Pasti kita merasakan capek kerja, capek ngurusin rumah tangga, ngurusin anak itu pasti. Nah, tapi pada waktu saya ikut pasutri dulu anak kecil-kecil itu ada kelas khusus untuk anak. Jadi kita titipkan tuh anak-anak kita titipin ke satu kelas sekolah minggu gitu ya. Ada guru sekolah minggu yang bantu. Di situ anak-anak bisa kumpul, mereka bisa main, kasih apalah firman Tuhan, main apa gitu. Jadi kita di sini bisa dengerin ceramah atau seminar pembinaannya gitu. Jadi kita nggak keganggu. Dan kita juga merasakan banyak berkat, anak-anak pun mendapatkan berkat. Pada waktu itu saya ingat malah anak-anak saya tuh ada kelas drama, ada kelas apa gitu ya. Mereka jadi suruh nanti performance tuh, mereka anak-anak kecil-kecil drama lah, nyanyi lah gitu. Jadi mereka juga istilahnya dapat berkat gitu ya, dapat berkat dari Komisi Pasutri ini gitu. Mereka punya komunitas juga, kita punya komunitas juga. Dan untuk Pasutri Junior pesan saya adalah kita banyak belajar dari firman Tuhan, kita dengar-dengar seminar-seminar itu pasti bermanfaat, ada manfaatnya. Mungkin gak bermanfaat sekarang tapi suatu saat pasti ada. Ya saya belajar bagaimana, boleh gak maksudnya marahin anak, bagaimana kita berkata-kata kepada anak. Mulai dari situ saya mengatur bagaimana ngomong sama anak supaya gak menyakiti dia. Ya kan, apa yang kita ucapkan jangan sampai dia ada kepahitan, itu kita banyak belajar dari situ. Dan terutama juga hubungan suami istri ya. Terutama junior itu untuk awal-awal pernikahan saya rasa agak sulit. Kenapa? Dengan suami itu pasti banyak berantemnya. Karena apa? Kita sendiri masih penyesuaian hubungan berdua. Ditambahin ngurusin anak. Dimana cara mendidik anak pasti kita beda. Istri maunya begini, suami maunya begini. Betul gak? Ya kan? Oh begini aja, suami bilang enggak begini aja. Jadi kita sering ribut masalah itu. Awal-awal pernikahan pasti terjadi gitu. Nah tapi dengan saya ikut pasutri itu, setiap kali habis acara pasutri, malamnya tuh sebelum tidur, kita bahas lagi tuh, kita ngobrol berdua gitu ya. Tadi bener juga ya ngomong gitu ya. Coba deh kita mulai sekarang kita begini. Coba deh kita sekarang jangan begini gitu. Nah itu kita belajar dari sana. Itu sih. Baik, betul apa yang dikatakan oleh Bu Ellen ya. Jadi memang itu kita sebagai pasutri yang sudah khususnya yang baru-baru menikah, jangan lupa nih ikut persekutuan pasutri. Kita dorong semua nih khususnya teman-teman junior kita. Karena memang saya lihat penting sekali akan hal ini ya. Memang ada kesulitan soal anak masih kecil, susah dibawa. Itu yang saya hadapi. Yang selama ini kalau saya kontak yang junior-junior itu mereka yang masih punya baby agak susah untuk datang. Tapi kalau untuk Zoom mereka bisa ikut. Nah itu rannya di sana ya. Jadi kalau gereja nanti tutup Zoom kita, aduh saya bingung nih gimana nih untuk junior kita nih supaya mereka bisa tetap ada persekutuan, ada ada tetap bonding dengan Komisi Pasutri kita. Kalau kita tutup, waduh saya khawatir nih nanti Pak Arif mereka tidak bisa ikut lagi, bisa-bisa yang hadir onsite agak susah. Tapi ya memang marilah kita kerjasama ya. Pasutri senior mari kita doakan yang junior kita supaya yang junior kita ini bisa atur waktu, bisa punya hati, bisa mengikuti akan Komisi Pasutri yang diadakan di gereja kita. Gitu ya. Mohon doa untuk hikmat buat para pengurus ya. Berarti Iya, ya. pengurus juga perlu didoakan karena kita ini kerja keras semuanya. Enggak mudah untuk menarik pasutri kita untuk kembali nih khususnya yang masih muda-muda. Ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin semua ya. Itu kalau Bu Ellen ini kan sekarang sudah masuk senior. Udah usia pernikahan yang ke-23 ya Bu ya? 23 juga sama. Karena begini Bu, ada yang mengatakan begini, saya bingung nih, khususnya yang menikah di usia 20 sampai 25, mereka bingung. Kadang-kadang mau masuk senior atau junior ya. Nah, terus kami sepakat di pengurus ya udah terserah dari masing-masing mereka aja di mana mereka mau masuk senior boleh, junior juga boleh karena memang di waktu itu waktu yang tanggung untuk mereka karena mereka pikir apalagi kalau anaknya sudah gede-gede yang sudah kuliah ya banyak yang sudah kuliah itu bingung mau masuk di mana ya. Tapi kami bilang terserah aja mau masuk senior boleh, junior boleh. Nah Ibu Ellen bilang saya masuk senior aja karena saya banyak teman-teman di senior katanya. Ya gitu ya Bu Ellen ya. Iya, karena senior enak ya, banyak jalan-jalannya. Iya, Senior sekarang banyak jalan-jalan terus ya. Enggak, bukan karena itu aja ya. Tapi kita ada satu komunitas, kita ada satu wadah ya. Jadi kalau kita tetap ikut pasutri terus, dulu kita waktu junior kita saling sharing ya tentang anak. Tapi ketika kita sudah senior nih sekarang ya, pernikahan udah 25 tahun ke atas, kita akan merasakan kesepian, betul nggak? Karena anak kita udah
kuliah, udah ada yang kerja, udah di luar negeri. Anak saya pun 2 di luar negeri gitu ya. Kita mulai sepi, di rumah rasanya sepi ya. Banyak teman-teman yang senior juga merasakan, aduh di rumah sepi ya, udah gak ada anak-anak. Kita cuma berdua doang suami istri, mau ngapain ya gitu kan. Mau ngomong juga bingung, ngomong apa gitu ya. Kayaknya udah gak ada yang dibicarakan, rasanya omongan tentang anak udah gak terlalu ini. Jadi kayaknya rutinitas monoton begitu ya. Nah tapi dengan kita ada satu komunitas pasutri senior ini, kita bisa saling sharing ya, kita saling sharing, saling cerita, saling curhat. Kita butuh untuk kita curhat, kita juga butuh untuk didengar, kita juga butuh untuk saling cerita dengan teman-teman yang kira-kira usianya sama. Nah komunitas itulah yang kita bisa dapatkan di Komisi Pasutri ini. Kalau kita meninggalkan komisi ini, kita nggak ada komunitas, kita akan lebih lonely, kita akan lebih kesepian. Kita nggak punya siapa-siapa, kita cuma di rumah sendirian, cuma berdua aja sama suami. Lama-lama bosan juga kan, ngapain gitu ya seharian begitu. Nah karena itu saya undang mau yang senior maupun yang junior, pilihlah komunitas mana yang menurut Anda cocok di mana. Nah teruslah ikuti komisi itu dan teruslah bisa berkomunitas untuk saling sharing, saling mendoakan dan saling mendukung di dalam komunitas itu. Itu aja. Baik, Cukup. terima kasih ya Bu Terima Ellen ya. kasih, Bu Ellen. Ya terima kasih atas perhatian dari jemaat juga. Terima kasih ya Pak Arif. Yuk mari kita lanjutkan ibadah kita. Oke, jadi Komisi Pasutri itu adalah wadah yang sungguh baik bagi kita semua ya. Untuk kita boleh saling sharing, kita boleh saling mendoakan dan kita boleh saling melayani. Pengurus Pasutri akan membawakan satu pujian yang mengajak setiap kita untuk melangkah bersama. Saya ajak para pengurus boleh maju ke depan. Satu pujian ini menyatakan bahwa kita mau melangkah bersama. Kita mau sehati, sepikir, setujuan untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Undang kita semua menyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita dan tekad kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh
kasih untuk pengurus, silakan duduk. Biarlah Tuhan yang semakin dimuliakan melalui gerejanya. Dan khususnya dimuliakan melalui Komisi Pasutri yang ada di tempat ini. Sungguh bersyukur ya jika kita memiliki komunitas yang begitu indah. Begitu saling memperhatikan dan begitu bisa saling menguatkan. Di mana banyak keluarga melalui komisi ini yang dibangunkan, dipulihkan dan diberkati. Melalui pembinaan yang begitu baik di Komisi Pasutri kita. Mari bersama-sama dengan keluarga kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bersama keluargaku. Biarlah kita bawa keluarga kita datang di hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, aku mau melayani Engkau Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat. Yang datang bersama dengan suami atau istrinya boleh bergandeng tangan. Bergandeng tangan, supaya sehati di dalam Kristus. Berjanji setia sampai akhir. Berjanji setia sampai akhir. Untuk mengasihi Yesus. Mengasihi-Mu Yesus. Ini menjadi tekad kita bersama keluarga Tuhan. Dengan keluargaku, aku mau melayani Engkau Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami siap untuk menerima firman Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami mengenal firman-Mu yang sempurna itu. Sehingga kami boleh dewasa di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dewasa di dalam Kristus, pernikahan kami dewasa di dalam Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat. Kami tidak perlu memaksa-maksa berkat. Kamilah yang akan memberi berkat buat gereja kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan bahkan bangsa Indonesia.
Karena kami tahu Tuhan, Kristus tinggal di dalam kami, sang sumber berkat itulah yang akan menyuplai segala berkat bagi segala bangsa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdiri di sini saja. Supaya nanti enak bisa jalan-jalan. Ya, lalu yang kedua, izinkan saya juga menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, khususnya kepada Pak Sutri yang ada di GKI Sunter ini. Kami doakan biarlah gereja saudara semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Lalu saudara, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema, judulnya Nothing Great is Made Alone. Ya, jadi tidak ada hal yang besar dapat terjadi kalau sendirian. Ya, oke. Atau kalau dalam bahasa pendeta John Maxwell itu, angka 1 itu adalah angka yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Ya, ayo sama-sama kita ngomong, angka 1 adalah angka yang kecil untuk mencapai kebesaran. 1, 2, 3. Apa saudara? Angka 1 adalah angka yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Berbahagialah kalau kita yang boleh hadir di tempat ini saudara. Karena kita bukan lagi sedang sendirian, kita lagi sedang bersama-sama. Dengan kita bersama-sama di dalam sebuah persekutuan, kita akan menjadi besar bagi kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham, baik secara fisik maupun secara rohani. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18, firman Tuhan berkata seperti ini kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar berkuasa, tetapi menjadi berkat buat segala bangsa. Saya berharap saudara menjadi besar, berkuasa, tapi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok kita, tapi kita bisa menjadi berkat buat segala bangsa. Nah, saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Tapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan menemukan 7 hal yang sangat penting yang berkaitan dengan persekutuan. Dan saya berharap saudara akan memahami kepentingan ini dan kepentingan itu akan mendorong saudara untuk saudara memiliki semangat ya untuk bisa menghadiri persekutuan komisi pasutri ya, pasangan suami istri. Nah, yang pertama saudaraku adalah terjadi sinergitas satu dengan yang lain. Nah, kalau kita baca dalam Roma pasal 15 ayat 1, ya di situ dikatakan, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ayo, sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tadi saya senang sekali saudaraku mendengar sebuah kisah ya,
Bagaimana yang senior itu bisa menolong yang junior, ya, yang junior itu juga bisa menolong yang senior. Orang yang senior ini pasutri yang senior itu biasanya punya pengalaman. Ya, udah makan asam garam, begitu ya. Nah, sementara kalau yang junior ini punya semangat, punya kekuatan fisik, wah senang dengan terobosan-terobosan, begitu ya. Nah, itu kebanyakan lah ya yang namanya pasutri-pasutri yang usianya muda, begitu. Nah, sehingga saudaraku, kalau ada problem, ya ada masalah keluarga, ada masalah pernikahan, khususnya di kalangan pasutri-pasutri muda, saudara, itu akan sangat terbantu dengan mereka yang sudah senior. Karena senior itu sudah melewati semua problem-problem yang ada di dalam pernikahan. Ya, dan kemudian saudaraku tadi saya dengar katanya kalau yang senior itu kalau sudah semakin itu akan makin sepi ya. Makin sepi, makin lonely, begitu ya anak-anak. Semuanya studi di luar negeri, ya kan. Saya sekarang udah merasa sepi loh saudara. Ya, anak saya satu udah menikah, udah keluar. Ya. Yang satu itu dia ngajar di sekolah internasional. Yang satu itu lagi sedang studi di Seoul National University di Korea Selatan saudara. Waduh, tinggal kami berdua, aku sepi banget ya. Tapi kami bersyukur aku kesepian itu bukanlah kesepian yang terus menerus. Karena kami para hamba Tuhan selalu hadir di dalam sebuah persekutuan. Bukan karena tugas semata. Tapi ada sesuatu yang penting. Di mana ketika saya hadir, saya bisa mendapatkan kebersamaan. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak merasa sendiri di dalam pelayanan. Saya bisa bersama-sama dengan pasangan suami istri yang lain. Saudara, hamba Tuhan aja butuh kebersamaan loh. Ya, bilang sama kiri kanan, apalagi kamu. Iya toh? Hamba Tuhan saja butuh kebersamaan, apalagi kita, saudara. Ya, supaya terjadi yang namanya sinergitas. Tapi begini saudaraku, sinergitas ini bukan berbicara tentang sekedar pemahaman sinergitas seperti itu, saudaraku. Tetapi begini, di dalam sinergitas itu sebenarnya kita lagi sedang menggambarkan kehadiran Allah Tritunggal di dalam persekutuan itu. Allah Tritunggal adalah Allah yang bersinergi satu dengan yang lain. Dia kata sun dan ergo. Kerja dan sama. Kerja sama saudara. Bekerja sama di dalam keselamatan. Bapa yang merencanakan di dalam Yesus dan Roh Kudus yang menggenapkannya. Di dalam firman Bapa yang berpikir, Kristus yang menyatakan, Roh Kudus yang mencerahkan. Jadi ada sebuah sinergitas antara Allah Tritunggal melengkapi satu dengan yang lain. Ketiga pribadi ini adalah pribadi yang sempurna. Yang saling melengkapi. Yang sempurna aja saling melengkapi. Coba tanya sama kiri kanan, emang lu sempurna? Coba tanya sama kiri kanan, kamu sempurna gak? Hah? Yang sempurna aja saling melengkapi saudara. Ya toh? Apalagi kita yang tidak sempurna. Saya berdoa saudara biarlah persekutuan pasutri ini menjadi sebuah tempat atau menjadi menjadi oikos, menjadi rumahnya dari Allah Tritunggal. Loh saudara begini ya, kalau kita tuh bisa saling bekerja sama, yang kuat membantu yang lemah gitu ya. Kalau kita bisa seperti itu saku, ya Allah Tritunggal melihat inilah rumahku. Inilah sifatku. Inilah keberadaanku. Disinilah rumahku. Saudara, siapa yang ingin kita mengalami kehadiran Allah Tritunggal? Angkat tangan saudara. Oke, gak ada yang angkat tangan? Oh cuma pengurusnya saja. Oke, ya. Jadi saudaraku yang pertama, ya terjadi sinergitas satu dengan yang lain. Yang kedua saudara, terjadi pembentukan karakter. Firman Tuhan bilang begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kata kebaikan di situ dipakai kata agathos. Ya, agathos itu memang juga bisa diterjemahkan baik, ya atau excellent, ya atau terhormat. So, biarlah persekutuan pasutri ini menolong setiap kita menjadi pasangan-pasangan yang terhormat. Setelah itu dihargai, kata agathos itu juga bisa berarti honorable.
Ya, saudara itu betul-betul dihargai, dihormati. Karena karakter saudara. Saudara, karakter itu tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Halo? Setuju saudara? Karakter itu tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Karakter itu selalu bertumbuh di dalam kebersamaan. Karakter itu selalu muncul di tengah tekanan. Karakter selalu muncul di tengah nasihat, di tengah-tengah teguran. Saudaraku, jadilah seseorang yang terhormat bukan karena posisi. Saudaraku, saya yakin bahwa di antara kita di sini mungkin ada yang punya posisi. Minimal saudaraku, kalau di sini para suami Anda punya posisi sebagai kepala loh. Iya toh? Wah saudara, ada suami bilang begini. Aku kepala. Ya ingat baik-baik ya. Dia ngomong sama istrinya. Aku kepala, ingat baik-baik. Aku yang ngambil keputusan. Istri gak mau kalah, lu kepala gue lehernya mau apa? Wah nanti repot sob, kok jadi ribut kan. Kenapa sob? Karena terlalu menekankan posisi. So kok ada orang coba ingin membangun sebuah membangun sebuah kehormatan itu karena apa? Karena gue punya talenta, gue punya karunia. So aku tadi orang-orang nyanyi di sini, so aku itu minimal so aku dia adalah orang-orang yang terhormat loh. Karena dia punya apa? So punya talenta. Gereja kami ini dulu Pak gereja kami. Ya orang yang paling banyak naik di atas mimbar pasti kepilih jadi majelis. Ya, nggak tahu kalau di GKY. Ya, sebab kan biasanya kan kalau di gereja kami itu mungkin sama ya, ada pemilu. Iya toh. Jadi kalau yang banyak nampil di mimbar, itu terpilih tuh jadi majelis tuh. Ya kan kayak kamu. Nah itu ya, udah jadi majelis belum? Oh, bagus. Ya, tapi kamu jadi majelis karena apa ya? Karena banyak tampil kah? Atau karena karakter? Saya berdoa, biarlah gereja di sini. Siapapun pemimpinnya. Para pasutri. Engkau mempunyai pengaruh. Engkau memiliki sebuah kehormatan. Bukan karena posisi. Bukan karena talenta. Bukan karena banyak duit. Dan sebagainya. Tetapi engkau memiliki karakter. Dan karakter itu terbentuk dalam sebuah persekutuan. Saudara, kerugian yang paling terbesar dalam hidup seseorang ketika dia kehilangan karakter. Saya ulangi lagi. Kerugian yang terbesar dalam hidup seseorang, dia kehilangan karakter. Talenta, karunia bisa membawa orang pada posisi puncak kehidupannya. Tapi kalau tanpa karakter, dia akan jatuh dengan begitu cepat. Miliki karakter, saudara. Ya, ini yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, saudaraku, adalah terjadi kehadiran Kristus. Ya, situ firman Tuhan berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. So aku tadi dalam 3 tadi ada kata yang diulang-ulang, jangan mencari kesenangan sendiri, alias jangan egois. So kalau Anda membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, egois itu adalah penyakit yang sangat mengerikan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ akan ada banyak macam kekacauan dan segala kejahatan. Maksudnya begini, kalau Anda ingin rumah tangga Anda kacau, Anda ingin kejahatan masuk di dalam rumah tangga Anda, jadilah orang egois. Saudara tahu yang namanya exhaust fan? X itu kan artinya keluar, saudara ya. Tapi saya heran loh. Saya nggak tahu nih ya. Mungkin generasi Gen Z mungkin nggak tahu kalau itu exhaust fan ya. Tapi kalau kita yang usianya udah tua tahu lah yang namanya exhaust fan gitu kan ya. X itu kan artinya kan keluar. Tapi heran kalau kita melihat yang namanya exhaust fan, ada X-nya, ada in-nya nggak? Ada in-nya nggak? Ada in-nya. Coba.
Kalau Anda punya rumah, ada exhaust fan, coba pencet in-nya, apa yang terjadi? Nyamuk masuk, debu masuk, lalat masuk. Itu egois, nggak ada perubahan, bahkan saudara semakin jahat. Itulah sebab saudara di dalam persekutuan, disinilah tempat Kristus hadir. Kristus yang tidak mempedulikan posisinya. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang rapuh ini. Saudara, di mana ada kehadiran Kristus, di situ ada perubahan. Sama-sama kita akan katakan kalimat ini. 1, 2, 3. Di mana ada kehadiran Kristus, di situ terjadi perubahan. Satu kali saudara, ada seorang istri datang ke saya. Boksu, tolong dong suami saya. Dia sudah bertahun-tahun lama itu gak ke gereja. Bahkan saya lihat hidupnya itu makin ngawur. Tolong boksu ya. Oke, saya iakan, saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, aku tahu ini sang suami ngomong apa sama saya. Boksu, besokin saya supaya saya pergi ke gereja ya. Loh, kenapa saya tanya? Iya, ini pasti gara-gara istri saya. Ya, karena istri saya setiap kali ada pendeta selalu ngomong besukin suami saya supaya ke gereja. Gue udah bosen dengerin itu. Jadi Boksu jangan ajak-ajak saya ke gereja ya. Waduh, gak tercapai misi saya nih. Tapi Tuhan berbicara di hati saya. Ya, bla 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 gitulah ya, kurang lebih lah ya. Ya, lalu kemudian ketika dia ngomong kayak begitu saudara, saya bilang begini, ya memang saya tidak menyuruh Anda ke gereja kok. Anda gak perlu ke gereja, saya bilang. Nah ini mungkin para pengurus kaget nih. Ini pendeta gini, pendeta gimana mau suruh ke gereja, malah gak suruh ke gereja lagi. Ya toh, gak perlu ke gereja, dia kaget saudara. Wah ini pendeta beda. Ini kan enak kan, ketika pendeta beda kan bisa terjadi komunikasi lebih dalam. Kan saya tanya, kenapa kamu gak ke gereja? Walaupun saya gak undang kamu ke gereja. Wah, ini orang pintar saudara. Dia asisten dosen. Dia pakai pertanyaan Sokratik, saudaraku. Coba berusaha mengarahkan saya. Dia bilang begini, Boksu, Kristus maha ada enggak? Jawaban kita apa? Hah? Iya. Terus yang kedua, Kristus ada enggak di gereja? Jawaban kita apa? Kan enggak boleh bilang enggak kan? Kalau enggak, selesai kependetaan saya saudara. Lalu yang ketiga, Kristus ada nggak di rumah saya? Jawabannya apa? Hah? Saudara sampai sini sudah tahu nggak dia mau ngarahnya kemana? Kalau Kristus ada di rumah saya, ngapain gua ke gereja? Maksudnya begitu. Kalau Kristus ada di rumah saya, ngapain gua ke gereja? Gua udah rugi waktu, udah rugi ongkos, naik mobil capek, macet lagi. Ngapain gua ke gereja kalau Kristus ada di rumah saya? Ya begitu kan? Iya toh? Nah, dia ketemunya pendeta yang sableng. Ya, saya bilang begini, oh gitu. Ya aku pengen tanya nih ya. Kristus maha ada kan? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya. Saya tanya lagi. Kristus sebagai Allah, dia ada nggak di tempat pelacuran? Jawabannya apa? Jangan bilang kagak ada lu saudara. Selesai iman kita saudara. Ya, dia ada nggak di tempat pelacuran? Kalau dia maha ada. Ada. Dia ada nggak di tempat perjudian? Ada. Dia ada nggak di rumah kamu? Jawabannya apa dia? Ada. Lalu saya pengen tanya, kalau di tempat pelacuran Kristus ada, kenapa di situ nggak ada perubahan? Kalau Kristus ada di tengah-tengah perjudian, kenapa di situ tidak ada perubahan? Sama juga dengan kamu. Oh, langsung saya ngomong tegas deh. Sama juga dengan kamu. Karena Kristus ada di rumahmu, maka kamu juga tidak ada perubahan. Dia kaget saudara. Saya ngomong keras sekali kan. Ya, karena kamu. Ngomong udah ada, tegas aja lah. Orang-orang model kayak begini nggak bisa dilembekin. Pendeta-pendeta yang lama mungkin datang lembek, aduh Pak doi kita doain apa. Lalu jalan. Mungkin gemeteran juga karena ini asisten dosen begitu. Ya sudah, saya bilang begini Pak. Bapak ini bukan sekedar butuh Kristus yang ada.
Tapi Kristus yang hadir. Dan saya bilang, saya datang ke tempat Bapa, saya mewakili Kristus untuk menyatakan hadiratnya yang tegas buat Bapa. Saya ngomong begitu, saudara. Dia langsung, saudara. Wah, ini kelihatan ini pendeta gak main-main nih. Ya, saya tegas sama dia, saudara. Oke, Pak, kami gereja tidak membutuhkan Bapak datang ke gereja. Tapi Bapak membutuhkan hadirat Kristus dalam hidup Bapak. Bapak pergi ke gereja 1000 kali. Kalau selama dalam konsep Bapak, cuma hanya Kristus ada, itu gak merubah Bapak. Tapi kalau Bapak mempercayai Yesus hadir dalam hidupmu, lewat orang-orangnya, engkau akan berubah. Sudah ya Pak ya, saya pulang, kita gak perlu doa, dan saya juga gak perlu minta Bapak datang ke gereja. Bye-bye, saya pulang. Saudara. 2 minggunya datang ke gereja. Loh, saya tanya, Pak, kenapa datang ke gereja? Iya, saya baru ngerti. Ada sama hadir itu 2 hal yang berbeda. Bilang sama kiri kanan, ada sama hadir 2 hal yang berbeda. Yuk. Saudara tahu bedanya gak saudara? Saya ada istri gak? Hah? Jangan bilang kagak ada saudaraku ya. Saya ada istri saudara. Ya toh? Ketika saya gak ada istri, bisa ada godaan gak? Jawab para pria. Ayo, ada godaan gak? Jawab yang jujur. Ya, pasti ada lah, ada godaan. Tapi kalau istri hadir. Satu kali saudara, saya pulang dari Surabaya ke Jakarta. Naik mobil, ngantuk sekali saudara. Tiba-tiba istri saya, tempeleng saya begitu kuat sekali saudara. Saya bawa pertama kali ditempeleng sama istri saya. Tempelengnya bukan pakai ini loh saudara, karena dia duduk itu di sebelah kanan saya kan. Dia gak bisa begini saudara, gak bisa. Dia tempeleng pakai ini nih, dikepret bukan ditempeleng. Dikepret kena tulang. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, yang kanan lebih sakit. Ditempak, saya kaget saudara. Saya pengen tanya nih, istri boleh gak nempeleng suami? Boleh gak nempeleng suami? Ya, dalam kasus tertentu, iya atau ya, ya kan? Wah saya naik mobil ditempeleng, wah saya hampir aja satu keluarga meninggal tuh. Kalau istri nggak tempeleng, nah itu tuh istri saya hadir. Saya ingin beritahu pada saudara, persekutuan tempat terjadinya Kristus hadir. Kristus akan memakai siapapun di tempat ini untuk nempelengin satu dengan yang lain. Oh ya, untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Ada amin? Kayaknya gak ada amin nih. Siapa di sini yang mau ditempeleng sama Kristus angkat tangan? Ya, oke. Lanjut yang kok kelima tiba-tiba? Keempat. Ya, terjadi pertemuan rohani lewat firman. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya ingin katakan saudara bahwa di luar kitab suci ada begitu banyak budaya yang akan merusak pernikahan. Enggak terlepas dari pernikahan-pernikahan Kristen saudara. Saya hari-hari aku begitu banyak di dalam counseling, ya karena memang S2 saya dalam bidang counseling, ya karena dan family counseling, saudara. Saya menemukan begini, banyak sekali problem di dalam pernikahan itu bukan karena will, bukan. Tapi karena hubungan antara orang, hubungan dengan mertua. Bagaimana seorang anak itu masih nempel sama mamanya. Padahal kita ngomong apa saudara? Seorang laki-laki akan meninggal ayah dan ibunya dan mereka kedua menjadi satu daging. Dan mereka bersatu dan kemudian keduanya menjadi satu daging. Jadi hubungan suami istri menjadi sebuah hubungan yang prioritas dibandingkan dengan hubungan antara anak dengan orang tua. Nah ini ada loh pernikahan-pernikahan yang masih seperti itu. Jadi katanya lebih dekat, lebih lengket sama papa mamanya dibandingkan sama siapa tuh? Sama istrinya atau sama suaminya. Nah saya pengen tanya nih, kalau Anda pulang Anda peluk siapa?
Kalau kamu pulang peluk siapa? Kalau kamu udah menikah belum? Udah punya anak belum? Oh gitu ya, suaminya mana? Oh nggak datang, nanti gua datengin. Ya, kamu pulang peluk siapa dulu? Waduh, lebih gawat lagi. Ya, kebanyakan termasuk saya dulu, saudara. Kalau saya pulang rumah bukan peluk istri, peluk anak. Ya. Ketika lagi jalan-jalan nih sama mertua nih, sama orang tua nih. Lebih banyak ngobrolnya sama orang tua. Istri saya lebih-lebih lagi, saudara. Jadi dia ngobrol sama orang tuanya. Dia bilang gini, yuk lu pergi aja deh jalan-jalan ke mall. Yaelah, kita mau jalan sama-sama. Lu sama orang tua. Gue mah kesepian di mall. Itu yang terjadi, saudara. Nah di persekutuan kita belajar kitab suci. Kalau pernikahan Anda sudah rusak, jangan belajar dari budaya. Jangan belajar dari motivator pernikahan. Belajarlah dari kitab suci. Karena kitab suci adalah merupakan rancangan Allah yang sempurna untuk sebuah pernikahan. Belajar dari kitab suci. Aku di dalam hidup kami yang kami tularkan kepada jemaat. Kami punya value di dalam pernikahan yang keluar dari kitab suci. Value bernama KASIH. K itu Kristus. Pernikahan kami itu harus ada pribadi yang ketiga yang namanya Kristus yang dituhankan. Yang kedua A, ampuni. Gak mungkin yang namanya pasangan suami itu gak ribut saudara yang lain. Cepat diselesaikan dengan pengampunan. S, setia. Jangan ada dalam pikiran kita saudaraku ingin selingkuh secara emosional. Setia dalam segala sesuatu. Yang keempat, I, intim. Hubungan suami istri itu harus menjadi sebuah hubungan yang paling utama dibandingkan hubungan yang lain. H, itu harmonis. Itu kita di gereja kami itu yang namanya pasangan suami istri sudah tahu. Terus saya tanya, ayo apa itu kasih? Langsung cepat sekali. Bagaimana penjelasannya? Dijelasin semuanya. Itu value yang kami bangun dari kitab suci. Jadi berbahagialah kalau saudara datang ke persekutuan. Karena ada belajar kitab suci ya. Oke. Selanjutnya yang kelima. Terjadi kerukunan dalam komunitas. Mari kita baca Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi saudaraku saya pengen tanya, yang memberikan kerukunan siapa? Yang berikan kerukunan siapa? Iya, yang berikan kerukunan bukan saudara loh. Padahal kalau kita membaca di dalam perjanjian lama dalam kitab Mazmur, di mana ada kerukunan Tuhan akan memerintahkan berkat di situ. Loh, kalau pakai usaha kita untuk rukun, kita nggak bakal bisa rukun, saudaraku. Ya enggak? Saya ini suami istri, saudaraku, kami ini memiliki temperamen yang sangat berbeda, saudara. Saya ini kalau di tempat pelayanan lagi khotbah, saya tuh orang sanguin. Maunya jalan-jalan, ngobrol, banyak tanya begitu loh. Pokoknya rame deh. Di mana yang Kristiawan khotbah, di situ ada keramaian. Gitu loh. Saya tuh gak bisa kalau khotbah diam, tegak gitu, gak bisa. Itu ya. Itu saya di tempat kerja, begitu. Ya, yang kedua, kalau saya di rumah itu saya jadi orang flegmatik. Saya mau jadi orang yang diam di kamar, gak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau saya lagi tertekan, saya menjadi orang yang dominan, yang kolerik. Pengen tekan istri, saudara. Itu saya. Istri saya, kalau di tempat kerjaan, dominan. Lu bayangin, aku pendeta sama istri pendeta. Yang satunya itu sanguin, gitu ya, intim, banyak janji, pokoknya banyak macam-macam. Istri saya dominan. Kalau saya menekankan hubungan, ini istri saya menekankan tujuan. Nggak nyambung, saudaraku. Ribut kadang-kadang di dalam rapat. Tegang, saudara. Gitu loh. Nah, istri saya kalau di rumah jadi orang cermat. Nah, kalau jadi cermat sama stabil gak jadi masalah. Dia ngatur segala sesuatu gitu ya. Cuma kalau saya sebagai orang stabil, jangan sekali-kali sepatunya taruhnya sembarangan, pasti dimarahin. Nah, kalau dia itu lagi tertekan, dominan.
Nah saudara bayangin dominan ketemu dominan, meledak gak saudara? Meledak, susah untuk bisa mencapai sebuah kerukunan karena usaha kami, karena usaha saya. Tapi saya bersyukur ketika saya mengikuti begitu banyak persekutuan, begitu banyak pemuritan. Saya menyadari satu hal, kalau saya bisa rukun itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang membuat kami menjadi rukun. Tuhanlah yang membuat persekutuan itu menjadi rukun. Tuhanlah yang membuat gereja itu menjadi rukun. Kalau Tuhan tidak pernah menyerah membuat Anda menjadi rukun, kenapa Anda menyerah? Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan tidak pernah menyerah membuat pasangan suami istri menjadi rukun, membuat sebuah persekutuan menjadi rukun, kenapa lu mau keluar dari gereja ini? Kenapa kamu mau keluar dari persekutuan ini? Yang rugi Anda sendiri. Tuhan gak pernah menyerah. Sekalipun kau keluar, Tuhan akan kejar Anda untuk memberikan kerukunan dalam hidupmu. Anda bisa mengambil keputusan yang salah, tapi rencana Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan oleh keputusanmu yang salah. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia akan mendatangkan kerukunan. Dan kerukunan yang berasal dari kemutlakan Allah, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Cuman ini hanya problem waktu aja. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Ada yang lebih enak, ada yang lebih enak. Bilang sama kiri kanan, enak sama enak beda banget. Mau pilih yang mana? Oke. Yang kedam, terjadi kehadiran akan kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama ya. Oke. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Doksa, dari kata doksa muncul kata doksologi ya di gereja. Kayak model kita ini ada doksologi ya. Puji Allah, Bapa, Putra dan seterusnya. Saudaraku ya, terjadi namanya kemuliaan. Pertanyaan begini saudaraku, apakah Tuhan membutuhkan pujian kita? Supaya Dia bertambah mulia atau supaya Dia mulia? Jawab saudara. Apakah ayat ini memberikan sebuah indikasi bahwa seolah-olah itu Allah kurang kemuliaan. Sehingga butuh anak-anaknya dalam sebuah persekutuan memuji dan memuliakan Dia sehingga Dia mulia? Enggak saudara. Dia adalah Allah yang mulia. Kemuliaannya sudah sempurna. Tidak akan bertambah kurang dan tidak akan bertambah-tambah. Enggak akan. Sudah sempurna. Kalau demikian saudara. Kenapa mesti terjadi kemuliaan Allah di sebuah persekutuan? Begini, keuntungannya bukan buat Allah. Karena Dia sudah sempurna. Sudah penuh kemuliaan dan di dalam dirinya. Dia tidak butuh sedikit pun dari usaha saudara untuk Dia menjadi mulia. Enggak. Pegang ini baik-baik saudara. Bagi ketika saudara memuliakan dalam sebuah persekutuan, itu keuntungannya buat dirimu. Engkau tahu ketika engkau memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang lebih tinggi dalam hidupmu yang kau mesti taati. Ada sesuatu yang lebih besar dari hidupmu yang kau mesti pegang. Ada sesuatu yang lebih agung dari hidupmu, di mana engkau bisa berjalan bersama dengan Dia. So, engkau akan berjalan bersama dengan siapa, itu akan menentukan kemuliaan dirimu. Kalau engkau berjalan bersama Allah yang mulia, dirimu menjadi mulia. Engkau akan tertular dengan kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Dan kemuliaan Allah itu sifatnya contagious, menular kepada siapapun. Dan nanti anak-anakmu bisa melihat kemuliaan Allah lewat hidupmu. Itulah pentingnya persekutuan. Yang terakhir saudara, terjadi praktek anugerah dalam Kristus. Kita baca Roma 15 ayat 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita.
Saya pengen tanya sama saudara, siapa kita ini dahulu? Kalau Anda tanya sama saya, Hengki Setiawan, siapa ini Hengki Setiawan dahulu? Saya nggak tahu. Siapa di atas sini pada tahun sekitar 80-an begitu ya. Anda ada di Prensan Park dan saya nodong saudara. Saya minta maaf. Saya ini dulu adalah penodong, saudaraku. Saya ini tukang berantem, saya ini liar. Itulah Hengki Setiawan. Saya hidup dari keluarga yang broken home. Papa mama saya bercerai. Itulah Hengki Setiawan. Dan Hengki Setiawan yang seperti ini dibawa ke seminari Alkitab Asia Tenggara. Di seminari masih berantem. Sama si Kim Tung. Kim Tung siapa sih namanya Indonesianya? Andreas Imawan. Itu si Kim Tung saya pukulin, saudara. Berantem. Sekarang jadi rektor, jadi hamba Tuhannya GKI. Itu saya dulu seperti itu, saudara. Tapi saya ingin katakan begini. Kalau saya bisa hadir dan berdiri di sini, itu karena kasih karunia Tuhan yang menerima saya. Suatu persekutuan itu harus menjadi tempat dari orang-orang yang tidak sempurna diterima apa adanya. Bukan karena ada apanya, karena lu orang kaya, karena lu pinter, karena lu hebat, lu punya talenta, lu gak punya masalah pada masa lalumu. Kau orang baik, kau lahir dari sebuah keluarga yang majelis turun-menurun di tempat ini. Suatu persekutuan terus menjadi sebuah tempat di mana orang yang paling rusak, pernikahan yang rapuh, yang mungkin hancur, menjadi sebuah tempat di mana engkau merangkul dan berkata, Yesus mengasihimu. Kami menerima kamu apa adanya. Supaya kamu menjadi ada apanya dalam sebuah pernikahan. Menjadi ada kekudusan Tuhan. Ada cinta Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Persekutuan adalah tempat di mana kau mengalami kasih karunia. Bukan penghakiman. Kalau persekutuan, penuh dengan penghakiman. What's different with the other religion? Apa bedanya kita dengan agama lain? Nggak perlu jadi orang Kristen. Satu-satunya keunikan dan kekuatan kekristenan adalah orang berdosa, orang yang hancur, diterima dengan tangan terbuka oleh Kristus. Dan Anda adalah Kristus-Kristus kecil di tempat persekutuan ini untuk merangkul mereka. Suatu sukacita saya dalam pelayanan. Bukan karena masalah usia pelayanan. Bukan karena saya diberikan gelar pendeta. Bukan. Sukacita yang terbesar dalam sebuah pelayanan ketika saya tahu. Ada orang yang berdosa. Ada orang dari agama lain. Ada orang yang pengen bercerai. Masuk ke dalam gereja kami. Diterima apa adanya. Mereka dipulihkan. Mengalami anugerah Tuhan. Mereka bertumbuh dan mereka dimuridkan. Wow. Itu sukacita terbesar dari seorang hamba Tuhan. Saya berdoa, saudaraku. Biar kita semua di tempat ini bisa mengalami yang namanya berkat-berkat di dalam sebuah komunitas. Angka 1 terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. God bless you. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus menanamkan itu di pikiran, di hati, di perasaan, di dalam kehendak dan perilaku kami. Sehingga gaya hidup Kristus menjadi gaya hidup kami. Dan kami memuliakan Bapa yang di surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita mau naikkan satu buah pujian, selalu bersyukur.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk HUT Pasutri yang boleh kami jalani hari ini. Kami merasakan kasih sayang-Mu. 23 tahun Engkau telah memimpin Pasutri di GKS Sunter. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu, di gereja-Mu tempat ini. Kami juga menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, pasangan suami istri, kami sebagai keluarga dimanapun kami berada, kiranya kami suami istri maupun bersama dengan anak-anak boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami pun boleh Engkau pakai untuk menunjukkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tibalah kita pada puncak acara kita hari ini, yaitu kita akan merayakan 23 tahun perjalanan Komisi Pasutri GKS Sunter yang sangat diberkati dan dipimpin oleh Tuhan selama ini. Mari kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, karena Komisi Pasutri itu adalah kita. Kita ini adalah Komisi Pasutri, bukan hanya pengurus. Kita semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Selamat ulang tahun. Pengurus saya persilakan maju ke depan. Pengurus boleh berdiri di depan. Selamat ulang tahun Komisi Pasutri Sunter. Semuanya tepuk tangan. Selamat hari Jadi kita merayakan ulang tahun kita Tuhan semua. Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar ku tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu Pasutri Sunter. Selamat ulang tahun. Saya undang pembicara Bapak Hengki Setiawan maju ke depan. Kita akan foto kuenya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Untuk hamba Tuhan Sunter yang hadir, Pak Martindas, Cuanta Anton, boleh ke depan juga. Untuk majelisnya Pak Santoso udah datang. Pak Aseng, Pak Santoso silahkan maju ke depan. Ya, hadir. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar ku tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu Pasutri Sunter. Selamat ulang tahun Pasutri Sunter. Selamat ulang tahun. Ya, kita tepuk tangan semua untuk kita ya. Kita akan tiup lilinnya dulu. Semua. Nah, untuk tiup lilin akan diwakili oleh pembina kita, Semu Ponce, pembicara kita Bapak Hengki, ketua kita Pak Arif, dan Pak Sentoso sebagai majelis Pasutri.
Ya, tiupnya sama-sama. Kita kasih itu ya, hitung 3, 2, 1 ya. Musik, pakai musik biar seru. Ya, yuk 1, 2, 3. 3, 2, 1. Setelah ini kita akan potong kuenya. Kuenya mohon maaf tidak dibagikan kuenya ya. Ya, sama-sama pegang kuenya. Ya, hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Yeah. Ya, mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Istri, suami, anak, keluarga jasmani yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan juga berikan kami keluarga rohani di dalam Komisi Pasutri Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh bersama, kami boleh terus saling mendoakan, saling menguatkan, bersyukur sepanjang belasan tahun Tuhan yang sudah berikan wadah Pasutri ini Tuhan, sehingga kami dalam mengarungi kehidupan keluarga kami tidak berjalan sendiri. Kami punya sahabat rohani yang boleh terus saling mendukung, yang boleh terus saling mendorong, saling menguatkan, sehingga kami boleh terus bertumbuh bersama. Biar Tuhan yang berkati Komisi Pasutri ini boleh terus berkembang, boleh terus menjadi berkat bagi para pasutri di GKI Sunter maupun para pasutri di luar. Mereka yang belum kenal Kristus, mereka juga boleh dibawa menjadi bagian dari pasutri GKI Sunter ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih setia Tuhan yang sudah menyertai sampai saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus sertai, Tuhan akan terus pimpin, berkati pasutri GKI Sunter ini. Bersama dengan semua Fonse dan para pengurus semua boleh terus mengembangkan pelayanan Komisi Pasutri ini. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Untuk para pengurus kami persilahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, acaranya belum selesai ya. Ini ada acara yang lebih seru lagi. Nah, acara lebih serunya apa nih kira-kira? Ada door prize. Waduh, hebat sekali ya. Komisi lain belum ada door prize ya. Di Komisi Pasutri ada door prize. Ada 10 hadiah yang akan dibagikan. Singer boleh kembali. Nah, untuk pembagian door prize ini panitia boleh siapkan untuk door prize-nya. Ya, ada 5 orang yang akan mengambil nomornya. Semu Fonce, Pak Sentoso, Cuanto Anton, Pak Antoni. Nanti boleh ambil nomornya ya, ambil nomornya Pak, bukan dapat hadiahnya. Satu lagi Pak Budi Gani, 5 orang ya udah. Ya silakan ambil nomornya, satu orang ambil 2 ya. Jadi total ada 10 hadiah. Nah 10 door prize ini nanti akan dibagikan, ada urutannya nih, nomor pertama dari hadiah ke 10, ke 9, ke 8. Makin ke atas itu hadiahnya makin bagus, pasti makin mahal. Ambil nomornya dulu. Siap-siap yang lain lihat itu ya, tadi dibagikan di depan ada gelang kan ya, ada gelang, ada nomornya ya. Nah nomor itulah yang siapa yang nomornya sesuai itu yang akan dapat. Nomor 14. Ada ya nomor 14? Nomor 61. Yang kedua nomor 61. Ya boleh maju ke depan, nomor 14 dan 61. Boleh maju ke depan. Wah 41. 41 ternyata majelisnya sendiri. Oh bukan, 41. Kebalik. 79? 79? Coba masing-masing coba periksa. Nah, tolong berbaris sesuai tadi yang dipanggil. Tadi nomor pertama 14 ya. 14 yang pertama mana? 14, 61, terus 79 dulu ya. 79, ada 79?
Oh, deh sini baris sini 79. 68? Pak Antoni. Oh, 48 bukan 68, 48. 68. Ada nomor 68? 68 silakan maju ke depan. Ayo berikutnya Pak Arif ambil nomor. Hadiahnya nanti sekaligus dibagikan ya. 21. 21 Bu Sulis. Berdirinya tolong. 93. Nah, berdirinya diurutkan. Berdirinya tadi tolong diurutkan. Nah, 21 lalu 93. Sulis ini Bu Sulis. Ini sesuai urutannya ya. 3 belum ada ya, 93. 93 nggak ada. Empat dan 40. Nomor 44 dan 40. 44 dan 40. Ini peluangnya dapat hadiah besar nih, karena pesertanya nggak banyak. Hadiahnya udah 10, kebanyakan nih hadiahnya. Ya. 44 dan 40. 40 ada? Oh ada. Yang 44 silakan berdiri di sini. 44 berdiri di sini. Terus 40. Ibu sini Bu. Sebelah sini. 93 tadi nggak ada ya. Hangus berarti ya. Kita ganti aja ya 93 ya. 93 kita ganti deh, nggak ada orangnya. Udah pulang kali. Kita ganti ya nomor 93. Padahal hadiahnya TV loh. Nyesel deh pulang. 95. 95. 95 nih hadiahnya handphone nih kayaknya. ...93 diganti 95 ya yang di layar ya. Oke, Pak Antoni udah ambil nomor? Ini biar seru kita pengen tahu nih hadiahnya apa aja nih Aileen kira-kira. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, oh rahasia ternyata rahasia. 58. 58 ada. Ternyata hadiahnya dirahasiakan. 41. 41. Ah, 41. Nggak boleh nih majelisnya nih. Oke ya. Oke, silakan bagikan dari semu. Tolong bagikan hadiahnya. Berbaris jalan ke sini. Silakan jalan ke sini untuk bagikan hadiahnya. Pas yang bagikan hadiah dulu. Ya, bagikan hadiah dulu. Setelah itu foto sama-sama ya. Ayo kita akan bagikan secara cepat. Fotonya nanti semua rame-rame. Jangan satu orang satu ya. Fotonya kita rame-rame langsung semuanya. Ya, hadiah ke-8. Hadiah ke-7. Hadiah ke-6. Yang ke-5. Pak Aseng tadi nggak mau hadiahnya ya? Oke, terima kasih untuk sponsor. Ini ada sponsornya memberikan door prize kita hari ini ya. Oke, kita kasih tepuk tangan semua untuk 10 pemenangnya. Foto dulu sama-sama. Jangan duduk dulu ya, foto dulu sama-sama. Yang memberikan maupun yang menerima, silahkan foto dulu. Senyum dong, udah dapat hadiah, kurang senyumnya. Ya, senyum dulu. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Kita akan tutup acara kita hari ini ya.
Saya undang Pak Matindas untuk tutup kita dalam doa. Doa tutup dan doa berkat ya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita hari ini karena ulang tahun daripada Komisi Pasutri GKI Sunter ya Tuhan. Dan kami berdoa terus Kau berkati supaya Pasutri GKI Sunter boleh menjadi pasutri-pasutri yang dapat menjadi teladan, menjadi berkat ya Tuhan. Di dalam mendidik anak, menjangkau jiwa ya Tuhan, dan di dalam pelayanan. Dan kami mau berdoa Tuhan, kiranya ya Tuhan pasutri-pasutri juga yang hadir malam hari ini dalam HUT ini juga terus bertumbuh di dalam iman dan kerohanian, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Engkau pimpin terus Pasutri GKI Sunter juga ke depan. Boleh menjadi pasutri-pasutri ya Tuhan yang boleh diandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dan biarlah ya Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Di dalam anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara Engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal ini, turun atas saudara semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji, hormat, syukur. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman dari ketua kita Pak Arief. Selamat sore rekan-rekan semua. Kita bersyukur pada Tuhan, acara ibadah syukur ulang tahun Komisi Pasutri sudah berjalan dengan lancar. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Pendeta Hengki, kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melayani, tim pelayan, kepada semua pengurus yang mempersiapkan acara ini, dan juga kepada semua rekan-rekan yang telah hadir datang untuk bersekutu bersama malam hari ini. Terima kasih, kiranya semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hanya ada satu pengumuman saja, yaitu acara Komisi Pasutri berikutnya itu di bulan Februari, baik untuk Pasutri Senior maupun Pasutri Junior. Ada persekutuan di bulan Februari, detailnya nanti akan menyusul ketika waktunya sudah lebih dekat. Jadi sebelum itu kita akan mengikuti rangkaian acara Natal di gereja di bulan Desember. Oke, saya undang semua Fonce untuk memberikan pengumuman berikutnya. Baik, makasih Pak Arief, makasih juga kepada pembicara kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya, yang sudah hadir pada malam hari ini bisa bersama-sama merayakan HUT daripada Pasutri yang ke-23. Nah, dari semua rangkaian acara kita dari awal sampai selesai ini, kita bersyukur di mana kita kalau mau menjadi besar ya, kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa satu orang, kita perlu rekan-rekan ini semua bersama-sama. Kita mau mengakhiri akan persekutuan atau ibadah syukur pada malam hari ini, kita mau adakan doa kelompok bersama. Jadi saya mau minta Bapak Ibu sabar dulu, kita 15 menit aja, tidak lama-lama.
kita perlu dukungan doa dari semua kita yang hadir pada malam hari ini untuk pasutri kita ke depan. Ya, jadi kita mau doa kelompok. Nah, kita sudah bagikan kelompoknya ini untuk usia senior, kelompok senior yang usia anak kuliah, kerja dan punya cucu itu dipimpin nanti sama Ibu Ellen. Itu duduk posisinya nanti di sebelah sini. Bisa pindah ke depan ya. Pindah ke depan untuk yang senior. Terus kemudian yang junior yang belum punya anak. Ada yang di sini hadir belum punya anak. Nah, kumpul di sini di depan sini bersama dengan Pak Arif. Nah, kan ada diberikan pokok doa, kita akan doa bersama-sama. Buat masa depan ke depan daripada Komisi Pasutri kita. Kemudian junior yang kedua itu kelompok usianya anaknya adalah dari baby sampai SD. Itu posisinya berada di sayap kiri sini belakang. Sayap kiri belakangnya. Terus kemudian yang usia anak SMP SMA, yang anaknya sudah usia SMP SMA, itu akan dipimpin doa bersama oleh Pak Ferdi dan Ibu Lucy. Itu dipimpin di pojok kiri belakang. Oh, pojok kiri belakang sana. Yang tadi pojok kanan belakang adalah Pak Arif yang kelompok belum punya anak sebelah sana paling belakang. Nah, terus kemudian kelompok yang sayap kiri depan sini itu kelompok yang anak baby TK SD. Nah, senior di sebelah sini. Mari ayo bergerak, kita maju bersama-sama. Kita butuh dukungan doa dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Berdoa bagi pasutri kita, ya. Mari Bapak Ibu yang senior maju ke depan sini. Mari silakan semua yang memimpin yang sudah diberikan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita keluar meninggalkan ruang ibadah ini untuk kita bersama-sama berkumpul kembali dengan keluarga kita. Mari silakan kelompok senior maju ke depan sini. Maju ke depan sini nanti dipimpin oleh Ibu Ellen. Bersama dengan Pendeta Matindas ada di sini juga. Ya, kelompok senior, kelompok junior. Yang punya anak baby ya sayap kiri depan sini ya. Anak baby TK sampai SD. Ayo silakan mari maju. Kita perlu waktu 15 menit aja. Terus kemudian anak yang SMP SMA di belakang bersama Pak Ferdi dan Ibu Lucy di sana. Iya, betul sekali. Ayo silakan berdiri Bapak Ibu, kalau bisa berdiri, kita berdiri berdoanya, membuat lingkaran dan nanti setelah selesai ada doa bersama ya. Mari silakan sama-sama, silakan Ibu Ellen. Kelompok yang belum punya anak, nah ada di sana di belakang tuh Pak sama Pak Arif, Ibu Erlin, Pak Arif, Ibu Erlin di pojok kanan belakang sana itu. Pak Arif sama Bu Erlin. Ya kita berdiri berdoanya supaya lebih enak leluasa, bisa membentuk lingkaran, bisa keluar atau bagaimana nanti diatur sama Bu Ellen. Silakan Bu. Perlu mic Bu? Ya, sini ya. Oke, yuk kita mau berdoa untuk kerinduan Pasutri GKI Sunter mengikuti persekutuan Pasutri dan KP Pasutri setiap bulannya. Jadi kita berdoa setiap kita punya kerinduan untuk kita boleh ikut Pasutri senior. Kalau di sini kan karena senior ya, untuk ikut Pasutri senior. Yang belum tergabung dalam Pasutri senior boleh ikutan. Untuk berikutnya kita ikut bergabung ya. Kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Sini ya, anaknya dari baby sampai SD. Tolong Tuhan setiap kami boleh memiliki kerinduan. Semuanya maju-maju dekat-dekat sini supaya bisa dengar pokok doanya nanti disebutin sama Bu Aileen. Kami memiliki satu komunitas yang begitu indah. Satu sudah saling wadah kenal kan yang semuanya menjadi nih? tempat kami boleh saling sharing, kami boleh saling bercerita, kami boleh saling menopang Tuhan satu dengan yang lainnya. Tolong Tuhan setiap kami memiliki kerinduan, setiap kami juga mempunyai satu keinginan untuk sama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang juga Pasutri senior, yang belum secara rutin ikut maupun belum tergabung dalam komunitas ini, kiranya Kau tolong berikan kerinduan kepada mereka ya Tuhan, supaya kami menjadi satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang komunitas yang baik, yang sama-sama kami membangun gereja kami membangun Komisi Pasutri, dan kami boleh saling menguatkan, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang kedua kita mau berdoa untuk kesatuan iman dari setiap keluarga pasutri kita. Agar mereka sebagai pasutri mereka dapat saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan sebagai pasangan Kristen.
Jadi kita berdoa untuk kesatuan iman dari keluarga-keluarga kita sendiri. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk kiri kanan kita, Pak Sutri yang ada di kiri kanan kita. Supaya kita boleh saling mengasihi, saling mengampuni dan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau tolong kami Tuhan sebagai keluarga Kristen yang dibentuk. Kiranya Kau tolong supaya kami boleh saling setia Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kami menjadi keluarga yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain juga. Tidak hanya bagi keluarga kami, tapi kami juga boleh menjadi berkat bagi pasangan-pasangan Pak Sutri lain Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan, kiranya kami bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami boleh mengasihi Engkau terus dan kami boleh melayani Engkau Tuhan. Menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersinar terus Tuhan untuk menjadi terang yang bagi gereja kami. Kami juga bisa menolong untuk pastor-pastor lain maupun pastor yang masih junior. Kami saling menopang dan kami dapat saling menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk iman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Amin. Yang ketiga kita berdoa untuk masa depan Komisi Pasutri dan program-programnya di tahun mendatang. Komisi Pasutri sekarang tidak setiap bulan ya, hanya setahun beberapa kali. Tapi kita lihat bahwa tidak banyak yang datang ya. Seperti kita lihat di HUT ini juga tidak banyak karena sekarang mungkin juga karena setelah pandemi ini agak berkurang gitu ya jumlahnya yang hadir ke gereja. Kita mau doakan untuk masa depan dari Komisi Pasutri kita. Sama-sama kita buka suara. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pasutri tempat ini Tuhan di mana banyak yang sejak pandemi ini juga menjadi mundur dan tidak ke gereja lagi. Oh tolong ya Tuhan supaya Komisi Pasutri masa depan ini bisa kembali lagi bersekutu di tempat ini Tuhan. Di dalam 1 tahun kami tidak banyak melakukan kegiatan maupun persekutuan, tapi kami percaya ketika diadakan acara itu Tuhan Kau berikan kerinduan. Kau tolong mereka Tuhan supaya mereka mau datang ke gereja kami dan bersekutu bersama tempat ini. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman di gereja ini, pertumbuhan iman untuk Komisi Pasutri gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Komisi Pasutri dalam tangan kuasa-Mu. Kau terus pimpin, Kau sertai Tuhan. Juga untuk para pengurus, untuk pembina kami juga mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya dengan kesabaran terus bisa membina Komisi Pasutri ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Apakah ada pokok-pokok doa khusus yang ingin didoakan? Jika ada ingin didoakan dari Pak Sutri Senior. Pak Ciphong. Hari ini doain Pak Cipong, hari ini dia di endoskopi karena ada masalah vertigo dan nggak ketemu masalahnya di mana, udah di scan otaknya baik, dia punya paru-paru juga baik, nah, hari ini mau di endoskopi. Iya, justru itu dia kemarin ada cek jantung untuk memastikan bahwa dia bisa dibius total karena waktu endoskopi itu harus dibius total. Jadi ternyata kemarin udah dicek bisa. Jadi baik juga, puji Tuhan. Gitu. Pak Alex Intan hari ini sudah pulang rumah. Puji Tuhan kemarin itu dia ada batu ya di ginjalnya dan sudah dihancurin, udah beres katanya. Jadi kemarin malam jam 8 atau jam 9 udah selesai dan hari ini sudah pulang. Saya bilang, oh baik juga ya, puji Tuhan. Cepat ya, paling itu didoakan. Oke, kita doakan sama-sama ya. Juga kita doakan untuk kesehatan setiap kita di sini ya. Setiap kita pasti ada masalah kesehatan atau apa, kita sama-sama doakan. Pak Martinez boleh pimpin kita ya. Setelah itu doa penutup sekalian Pak ya. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan karena sebagai komunitas tubuh Kristus, Pak Sutri Senior GKI Sunter ya Tuhan, biarlah kami itu saling peduli dengan satu dengan yang lain, kami saling menopang, kami sudah diingatkan ya Tuhan dalam firman Tuhan hari ini,
kami yang kuat boleh menolong yang lemah ya Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Pak Alex, Intan yang kemarin dioperasi dan sudah kembali ke rumah, operasi ada batu ginjal ya Tuhan. Puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan hari ini Pak Cipong ada endoskopi ya Tuhan. Dan harus dibius total. Kami bersyukur juga kiranya Tuhan yang bekerja, berkuasa ya Tuhan supaya menemukan apa yang salah. Dan kami berdoa kalau bisa ya Tuhan tidak ada masalah apa-apa dalam tubuhnya ya Tuhan. Dan dia boleh dipulihkan dan disembuhkan. Dan mau berdoa untuk rekan-rekan semua ya Tuhan. Pasutri senior yang hadir ataupun tidak hadir. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati supaya semua diberikan kekuatan, kesehatan selalu. Supaya ya Tuhan kami yang masih muda tetap terus melihat. Para senior kami ya Tuhan yang teladan imannya ya Tuhan, pembentukan yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam hidup mereka boleh menjadi teladan bagi pasutri-pasutri junior ya Tuhan. Untuk terus mau mengikut Tuhan sampai putih rambutnya ya Tuhan. Bahkan sampai masa tua dan putih rambut Tuhan menyertai mereka. Mereka juga ya Tuhan boleh terus menyatakan iman mereka kepada orang-orang di sekitar ya Tuhan. Dan berdoa berkati ya Tuhan supaya pasutri senior terus punya visi yang jelas ya Tuhan. Untuk membangun GKY Sunter menjadi lebih baik. Mulai dari cucu-cucu, mulai dari anak-anak ya Tuhan. Mereka boleh membangkitkan iman yang kokoh, iman yang kuat, kepercayaan kepada Kristus terus dibangun. Sehingga gereja kami pada masa-masa yang akan datang tetap terus melahirkan anak-anak ya Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang punya iman yang kokoh. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum berpisah kita berikan aplaus dulu untuk Pak Hengki. Pembicara kita yang luar biasa hari ini ya. Terima kasih Pak Hengki. Oke, selamat malam semuanya.